Nah, apakah ada? Aku udah coba share screen. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Ya, Kak. Kak. Iya. Kira-kira eh di bagian mana yang agak-agak pusing? Biar kita diskusi bareng-bareng. Loh. Sinyalku ya? Ini sinyal aku yang error atau gimana? Gimana teman-teman? Ada yang mau dibahas tidak untuk Kak, nomor 19 yang awal itu gimana jadinya, Kak? 19, bentar. Bentar ya, 19. Yang satu ya berarti. Yang 19 ada dua nih. Iya, yang pertama, Kak. Oh iya, bentar. 19 yang pertama itu yang kemarin didiskusiin pada bingung ya. Kita buka dulu soalnya. Oke. Jawabannya benar guys, memang itu jawabannya. 19. 19 yang ini ya. Jawabannya Tina kan ya. Iya, Kak. Bentar ya. Kalau di Cina. Aku juga masih rada-rada bingung mau menjelaskan. Cuma kalau dikunci jawabannya itu jawabannya benar Tina. Okay, let's see it. Kak, itu metode cara jawabnya gimana ya, Kak ya? Mungkin masih belum terlalu paham. Nah, kalau nomor 5 ini, hehehe. Jadi kan jika Julie dan Agnes ditunjuk sebagai anggota delegasi, siapa di antara anggota di bawah ini yang pasti tidak ditunjuk sebagai delegasi? Nah, jadi berdasarkan yang poin 5 ya. Nih kan kalau jika Julie sama Agnes pasti dipilih, itu kan Laras pasti akan dipilih. Di poin nomor 5. Tapi dia Juli sama Agnes, Kak. Benar. Jika Julie dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satunya, tapi tidak keduanya. Jadi jika Julie dan Agnes setuju sebagai delegasi,
Iya, sukamu. Sedikit lagi kau kak. Doakan aku ya, Cah. Di sini ya, aku juga bingung karena memang di poin nomor 5 itu kan jika Julie dipilih, Laras Agnes harus dipilih salah satunya tapi tidak keduanya. Berarti kalau jika Julie sama Agnes ditunjuk sebagai delegasi, harusnya sih Laras nggak dipilih ya. Di nomor listrik no. Entah. Tapi dikunci jawaban, aduh ya Tuhan aku bingung juga. Laras harus pasti dipilih. Iya, Kak, aku mikirnya si Laras kan, Kak, karena salah satu antara Agnes atau Laras gitu, nomor 4. Jadi aku pilih Laras kemarin. Tapi kalau di sini ya, jadi jika Julie dan Kesayanganku. Agnes, jika Julie Kalau kan ada dipilih, lah. Cuma itu Julie kan dipilih. Memang eh, aku gitu loh, Mak. lalu Agnes kan Paling cepat jam dipilih. 9. Biasanya jam 11, jam 12. Kalau sistem komputer kok gitu ya? Emang gak gitu LPDP. Ini yang bocor siapa ya? PDP pun gitu nyoh. Tapi bukannya pas harinya itu ceknya lah. Suara yang masuk Ini Kak. pengumuman. Tadi malam udah keluar itu gitu Ki. Kalau LPDP di terakhir-terakhir. Oh, Ini ya. Oke, aku mencoba mencerna. Karena aku juga berdasarkan kunci jawaban nih, guys. Jadi, kalau di sini ya, jawabannya jika Julie dan Agnes ditunjuk sebagai anggota delegasi, anggota yang pasti tidak ditunjuk sebagai delegasi yang pertama. Kalau Julie dan Agnes pasti dipilih, maka berdasarkan nomor 5, Laras pasti dipilih. Lalu yang kedua, karena Laras pasti terpilih, maka yang tidak pasti terpilih adalah Tina. Bentar ya, aku coba menganalisis dulu. Jika Julie dan Agnes ditunjuk sebagai anggota delegasi, aku tidak menemukan jawabannya. Sebentar. Jika Julie dan Agnes ditunjuk sebagai anggota delegasi, siapa di antara anggota di bawah ini yang pasti tidak ditunjuk sebagai delegasi? Jika Julie dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satunya, tapi tidak keduanya. Padahal pernyataan nomor 4 itu udah pasti sih, karena Julie sama Agnes dipilih, berarti ya tidak pasti itu Laras. Tapi kenapa di jawabannya jadi dipilih? Julie dan Agnes pasti dipilih, maka berdasarkan nomor 5, Laras pasti dipilih. Julie dan Agnes pasti dipilih. Aku benar-benar tidak tahu. Aduh, aku juga bingung. Aku dikunci jawabannya Tina, tapi aku secara penjelasan juga bingung. Kenapa Tina ya? Jika Julie dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satunya, tapi tidak keduanya. Julie sama Agnes itu udah pasti terpilih. Oke, keep dulu guys. Nanti aku pelajari lagi ya. Coba semoga aku mendapatkan jawabannya. Tapi kalau di kunci jawabannya, aku kan dapat dari Bang Soal juga nih. Di kunci jawabannya itu jawabannya adalah Tina. Benar kok jawabannya B.
Kalau kalau nunggu terlalu lama nanti aku bingung juga. Mohon maaf, nanti mungkin dikip dulu ya guys. Olah aku lupa. Oke, Kak. Iya, mohon maaf ya. Nanti aku coba pelajarin lagi. Bentar ya. Lupa Kak, di record. Boleh, boleh apa? ini yang nomor 19. Ya. Recording in progress. 19. Iya, 19 yang A. Nah, ini Iya, di ini gini, Kak. Jadi, Mm-mm. kan Coba Tina coba. tidak di dalam daftar sih yang masuk kriteria itu kan cuma Juli, Dewi, Sari, Laras, Lina, Agnes, Sandra tanpa adanya Tina. Maka di sini apabila si Juli sama Agnes ini dipilih, maka Tina tidak dipilih. Karena apa? Karena ada redaksi di mana tidak ada penyebutan si eh, Tina sebagai anggota yang memenuhi syarat untuk ditunjuk. Hanyalah Juli, Dewi, Sari, Laras, Lina, Agnes, dan Sandra. Jadi Tina tidak masuk dalam anggota ini. Jadi tidak terpilih karena tidak memenuhi syarat. Tapi kayaknya ya, aku tuh nulis sesuai soal sih, tapi mungkin mungkin nih. Ini dia si soal Bang Soleh juga salah ketik kayaknya. Lina ini kayak Tina deh, Kak. Kayaknya ya, soalnya di sini nggak ada Lina kan? Iya, Satupun. Nah, benar. Kayaknya ya, ta- di soalnya sepertinya. Aku kemarin itu tidak membaca satu persatu secara makna sih, cuman memang ngepersisin sama bang soal yang aku ambil. Ini udah bener, tapi kayaknya soalnya ya yang salah. Ini harusnya Tina, kayaknya nih. Soalnya di bawah situ nggak ada Tina kan? di bawah mana? Ya di sini nih pilihan ini. Ini Tidak ada. Nah, iya, Tin, nggak ada Lina maksudnya yang sesuai di sini. Berarti kemungkinan Lina yang di sini tadi itu adalah Tina, iya nggak sih? Ini kan Lina tadi nih, kayaknya ya menurutku. ya, Cuman aku saya masih penasaran dengan nomor 19. iya. Nanti aku coba pelajari lagi. Semoga aku bisa memberikan jawaban yang logis ya teman-teman, karena ini memang silogisme. Semoga ini bukan silogisme, ini penalaran analitik ya. Semoga aku bisa memberikan jawaban yang logis. Kita keep dulu ya nomor 19. Tapi di kunci jawaban di bank soalnya benar, jawabannya adalah B. Oke, mungkin kita kemiringkan dulu. Ada lagi selain nomor 19 yang A? Yang mana yang bingung? Karena kalau Juli dipilih. Mohon maaf, Kak Nais. Dia boleh, yang lain mungkin boleh bantu jawab. Silakan. Saya izin bertanya, apakah ketika kita sudah mengerjakan, nah kita mau mengakses lagi di mana dengan hasil kita sebelumnya itu caranya bagaimana ya, Kak? Oh ya, jadi nanti itu eh kita tuh pas ngejawab tuh nanti ada kayak apa sih penanda gitu loh, ada bookmarknya gitu. Jadi nanti kita bisa nandain soal yang menurut kita ragu atau belum dijawab, bisa kita tandain. Tapi harus kita tandain dulu ya. Kalau nggak kita tandain nggak bisa tahu kita nomor berapa. Tapi bisa kok di back apa selanjutnya itu ada kolomnya nanti bisa mundur, bisa maju gitu. Tapi saran aku lebih baik walaupun nggak tahu jawabannya tetap diisi, tapi di bookmark aja, ditandain. Jadi nanti kalau misalnya waktunya masih berlebih di akhir bisa kembali ke soal yang diragukan tadi. Tapi at least aku saranin sih udah dijawab ya. Jadi takutnya karena pas di akhir tuh waktunya udah habis. Karena kalau waktu habis kan udah langsung ke selanjutnya ya. Jawaban kita udah direkam. Sayang banget kan kalau kita nggak ngejawab. Nggak apa-apa sih sembarangan, mana tahu betul gitu. Aku sih gitu sih kalau yang PBS aku kemarin. Kalau misal ragu-ragu itu, kalau kita sudah tersubmit, itu terhitung sudah dikerjakan atau belum ya, Kak? Kalau kita jawab, walaupun kita bookmark itu terhitung sudah dikerjakan. Tapi kalau kita bookmark tapi tidak kita jawab, tidak kita pilih nih jawabannya, itu tidak terhitung kita ngejawab. Berarti ya nilainya udah pasti poinnya 0.
Oke, Kak, untuk yang link ini kan kemarin tuh sudah dikerjakan. Nah, kan ada hasil akhirnya tuh dan Mm-mm. yang salah benarnya. Nah, ketika Mm-mm. saya mau mengakses yang kemarin hasil saya itu caranya bagaimana ya, Kak? Bentar. Karena sayangnya saya kok tidak men-screenshot jawaban saya. Oh gitu. Oke. Ya, jadi saya Namanya? nama saya Ana, Kak. Ana. Coba kita lihat ya. Ada sih. Tapi kelihatan dong, bentar-bentar ya. Nanti kelihatan. Iya, jangan dilihat kan, Kak. Jangan-jangan. Nanti dulu. Lihat. Ya. Kak Nice, boleh saya Ya, bantu jawab nomor boleh. 19 nggak? Boleh, Kak. Coba Oke. kita diskusi bareng. Dari pemahaman saya aja ya, Kak. Kalau salah ya, Boleh. Iya, nggak dimaklumin. apa. Nanti kita diskusi. Kalau kalau yang lain mungkin dirasa kurang logis jawabannya, nanti kita sama-sama diskusi. Oh iya, betul. Boleh, Kak? Lanjut. Kak boleh share screen ulang biar saya. Oh iya, boleh. Bentar ya. Nah, nomor Izin saya, 19. ini udah 19. mulai dari tadi ya? Oh iya, ini ya nomor 19 soalnya. Oh ya, biasanya Kak kalau saya dapat soal, maksudnya yang saya latihan itu kalau dapat soal begini, biasanya kita buat semacam kolom penalaran. Misalnya, oh di sini ada kita punya, sabar ya Kak, saya kasih scroll soal di sini. Ini, boleh. Ini. Nah ini kita kasih per soalnya. Misalnya di sini kita ada Juli, ada Dewi, ada Sari, lalu kita ada Laras, ada Tina, karena ini pasti Tina bukan Lina. Lalu kita ada Agnes, kita juga ada Sandra. Ini yang berdasarkan saya latihan ya, Kak. Saya nggak tahu kalau memang ada yang lain mungkin bisa dibagi. Terus dari keterangannya dia bilang jika Sandra dipilih, Sari pun harus dipilih. Nah, biasanya kalau ada soal seperti ini kita dibuat lagi dengan nama yang sama bagian sini, tapi kalau saya sendiri saya pilih dicentang aja. Jika Sandra dipilih, kalau Sandra dipilih berarti Sari pun harus dipilih. Lalu jika Sari dan Dewi dipilih, Sari pilih, Dewi dipilih, Juli tidak boleh dipilih. Nah, berarti kolom 2-nya Juli tidak masuk. Terus dia bilang jika Dewi dan Juli dipilih, Dewi dengan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Di sini dia ada bilang Tina tidak boleh dipilih. Lalu jika Juli dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih. Laras dan Agnes harus dipilih, tetapi tidak keduanya, berarti ada salah satu saja. Terus dia bilang jika Juli dipilih, Laras dan Tina harus dipilih salah satu. Nah, Laras dan Tina harus dipilih salah satu. Yang dilingkari berarti mereka pilihnya salah satu aja. Lalu tidak boleh keduanya. Nah, di pertanyaannya dia bilang jika Juli dan Agnes ditunjuk sebagai anggota delegasi. Nah, Juli, kita ada Juli di sini, lalu dan Agnes di sini. Nah, kalau di sini ada keterangan bahwa ketika Juli dipilih dan Agnes dipilih sebagai anggota delegasi, siapa di antara anggota di bawah ini yang pasti tidak ditunjuk sebagai delegasi. Nah, di antara data yang kita ada, di situ dia ada pernyataan bahwa Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Berarti apabila Juli ada termasuk di dalam pemilihan anggota delegasi, ya berarti Tina tidak boleh masuk. Makanya di situ yang paling jelas, walaupun di keterangan awalnya kan dia bilang jika Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Mungkin pemahamannya jika salah satu dari kedua ini dipilih, berarti Tina ini tidak boleh masuk. Makanya jawabannya Tina, Kak. Kalau dari saya begitu sih, Kak. Oke. Yang lain apakah ada tanggapan? Kak.
Kalau aku pribadi eh, setuju sama Kak Maria ya tadi ya. Iya Kak, betul-betul. Nah, Maria. kalau aku setuju karena sesuai dengan kayak jawaban di kunci jawaban kurang lebih seperti itu. Tapi memang tidak dijabarkan secara rinci, makanya aku agak-agak bingung. Tapi aku lupa benar kata Kak Maria karena kita itu harus ngejawab berdasarkan ini benar. Aku lupa banget. Memang cara ngejawab untuk penalaran analitik ini memang harus dijabarin satu-satu. Kita nggak bisa cuman berdasarkan kolom-kolom ini doang. Lupa aku. Makasih kakak udah mengingatkan. Jadi memang kita harus gambar dulu. Nah makanya ini yang bikin lama tuh adalah soal yang ini. Karena kita harus gambarin satu-satu, terus harus baca satu-satu. Nggak boleh langsung ke nomor 4 atau nomor 5 karena kita harus dari awal satu-satu. Gitu. Yang lain apakah masih ada yang punya jawaban lain? Tapi jawabannya tetap Tina ya guys. Udah kunci mutlak itu jawabannya Tina. Yang lain ada lagi mungkin jauh apa penjelasan yang sama mungkin atau punya argumen yang berbeda untuk nomor 19 yang A ini. Oh, masih bisa akses, bisa. Masih Kak Wulandari masih bisa akses. Ini soalnya masih bisa akses kok. Nanti aku bakal ngasih soal lagi dan itu masih bisa diakses. Masih bisa diakses terus kalau mau belajar. Ada lagi teman-teman? Kira-kira dari teman-teman tadi kan Kak Maria udah coba ngejelasin nih dari pendapatnya beliau. Nah, teman-teman yang lain ada tidak? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut mungkin. Kira-kira teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Apakah memang udah jelas? Karena aku lihat juga, mohon maaf nih, skornya masih rata-ratanya masih di angka 65 guys. 65 sampai 70 dari 120. Setengahnya tuh. Kira-kira bingung gimana jawabannya? Mohon maaf, Kak. Saya kenapa penasaran dengan jawaban saya ya? Mm-mm. Iya, apakah saya bisa Sa- mengakses jawaban saya sebelumnya, Kak? Itu aku lagi ngecek tadi. Oke. Cara harusnya sih ada ya, karena ada namanya. Kemarin isi nama kan ya? Iya, Kak. Mengisi nama. Sip. Namanya siapa Kak? Ana ya? Iya. Ana doang ngisinya kemarin. Ana Nur Afidatul Isma. Ana di awal-awal atau di akhir? Hmm, di pertengahan kali ya, Kak. Hmm. Jam berapa ya saya ngerjakan kemarin itu? Soalnya itu kan soal ini yang sebelumnya udah kakak berikan sebelum PDF kan ya, Kak ya? Iya, PDF itu kan yang Iya. hari pertama. I- Lalu yang kedua kan udah simulasi ini. Terus selanjutnya kayak dikasih lagi tuh. Enggak sih masih baru ini kok baru dua aku baru ngasih. Oh, Karena baru kan dua. baru pertemuan kedua, ini pertemuan ketiga nanti malam mau kasih lagi. Kalau sudah nggak ada pertanyaan untuk yang terkait yang apa simulasi yang ini, aku bakal ngasih lagi ke simulasi selanjutnya. Tapi yang selanjutnya itu aku lebih ke fokus, lebih fokus di ini ya, silogisme ya. Fokus ke silogisme dulu yang untuk malam ini. Minggu depan kita bakal fokus di sini, di penalaran analitik di terakhir. Ada nggak ya? Aku lagi nyari juga nih, nggak ada sih Kak namanya, bingung juga ya di mana ya. Saya sekitar jam 7:30 malam. 9:30. Oke.
Udah, Bang? Udah, ngapa? Mm-mm. Udah. Nanti coba aku ini Kak, soal namanya nggak ada sih di sini, jadi coba aku cari lagi. Ya, soalnya saya kemarin tuh sempat merecord, tetapi cuma sampai pertengahan aja, terus memori saya full Kak, laptop saya. Jadi nggak sampai akhir. Jadi di sini aku punya rekaman saya mengerjakan. Nah, tapi cuma separuh doang, nggak sampai Iya, akhir iya, iya. gitu. Oke, tapi kalau kalau teman-teman masih mau ngerjain masih boleh banget guys ngerjain lagi karena linknya masih dibuka. Di situ juga udah aku pakein timer ya. Nah, masih bisa dikerjain kalau mau ngerjain. Tapi nanti aku coba ya Kak, nanti PC aja sampai sama nama lengkapnya. Nanti kau coba lihat skornya berapa. Oke Kak. Oke, Saya ada lagi? agak inget sih Kak skor saya berapa. Tetapi nanti saja deh. Oke, Oke, terima oke. kasih ya Kak ya. Oke, ada lagi teman-teman? Kak boleh izin bertanya, Kak? Boleh-boleh. Pak. Boleh dibagikan screen lagi, Kak? Boleh. Bentar. Nih, nomor berapa, Kak? Nomor awal-awal boleh. Oh iya, yang ini berarti ya. Yang awalnya Iya. apa ya? Kak, aku mau nanya, soalnya kalau ketika ngerjain tuh aku agak deja vu gitu, soalnya kan di situ ada kayak titik-titik dua gitu. Terus Mhm. saya itu kayak agak deja vu tuh, ini mau dicocokin kayak yang mana ini? Soalnya ada yang saya cari terus dapat terus kayak nggak sinkron gitu. Pokoknya ada deja vu gitu lah. Oke. Bisa kakak jelasin ulang supaya agak tercerahkan gitu. Oke. Ini itu apa ya namanya? Aku lupa. Soal yang ini apa namanya? Analogi ya? Ya, analogi, Kak. Ya benar. Nah, yang ini nih analogi. Coba ya. Aku coba. Ntar aku berhenti. Bisa nggak sih double share screen? Nggak bisa ya? Ya. Cara jawab ini itu paling aku ya paling cocok itu adalah kita harus ntar ya. Nah, kalau untuk jawaban ini tuh apa sih namanya? Kita harus nyocokin jawaban satu-satu. Namanya apa ya jawaban kalau ini? Satu-satu dilihat jawabannya dan ini nih ya. Ada yang angkat tangan? Boleh Kak ini? Tidak ada lagi. Nah, kalau misalnya Ya, ini ya, baik, Kak. oh boleh, ya silakan. Kalau kemarin dari jawaban aku, wait, aku agak lupa. Oh, B kalau nggak salah. Mm-mm. Itu, ya B. Mm-mm. Aku pernah lihat soal ini di TPA Bappenas. Oke. Selain itu jawabannya, soalnya biasanya itu soal-soal PDP itu tidak akan tersebar di mana-mana. Iya. Aduh Kak, kalau konteks cara menjawabku, kalau misal di luar logikanya kakak yang lain, maaf ya Kak. Tapi menurut aku tuh gini, yang di bawahnya harimau tuh ada kucing, gitu loh. Dan di atasnya sungai itu ada laut, kemudian harimau itu sama posisinya dengan laut, sungai itu sama posisinya dengan kucing. Kayak gitu. Aku ngelogikanya cepet gitu waktu jawab soal sih. Oke. Gitu Iya. kan. Terima Oke. kasih. Baik, ini memang harus cepat ya guys jawabnya. Coba aku coba share
Share screen ya, izin bentar. Kok bisa, B? Bisa dong. Bentar. Kelihatan nggak sih? Kalau udah. Terusnya udah sih. Udah ya, nih. Sorry kalau tulisan aku agak-agak rada-rada jelek. Nah, jadi tuh untuk menjawab analogi seperti ini, itu tuh eliminasi. Nah, eliminasi jawaban berdasarkan kelogisan analoginya cocok atau enggak. Nah, di sini kan ada sama dengan ya. Nah, kadang itu ini dengan ini bisa berhubungan, ini sama ini bisa berhubungan, atau ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Tuh, banyak-banyak sih. Jadi kita harus cocokin satu-satu dan itu harus Berarti cepat. fleksibel gitu ya Kak, sesuai yang Benar, ada. benar. Kadang-kadang itu bisa ini sama ini, atau kadang-kadang juga ada loh ini ke sini sama ini ke sini. Ada banget. Aku pernah ketemu itu. Nah, makanya cara yang paling cepat itu menurutku adalah ya eliminasi jawaban. Misal kayak gini. Misalnya ini kan singa harimau misalnya. Nyambung nggak sih? Masuk nggak sih? Nggak logis kayaknya gitu. Sungai Selokan nggak logis nih gitu. Nah, terus kayak kucing harimau. Ini kayaknya logis deh. Karena bentukan kecilnya adalah kucing, versi besarnya adalah harimau. Sungai laut, bentukan kecilnya adalah sungai, bentukan besarnya adalah laut kayak gitu. Oh, masuk nih. Kita simpan dulu jawaban. Terus hutan harimau. Hutan harimau. Hutan adalah tempat hidup harimau. Sungai adalah tempat hidup mata air. Itu nggak cocok kayak gitu kan. Lalu buas harimau. Sifat harimau itu buas. Sifat tawar itu sungai. Kan nggak cocok tuh, nggak masuk, nggak logis. Terus kandang. Ya, harimau tinggal di kandang. Tapi gunung tinggal di sungai. Kan nggak cocok kayak gitu. Nah, maka kita harus eliminasi jawaban berdasarkan analoginya masing-masing. Nah, yang paling mendekati itu adalah jawabannya. Kayak gitu. Nah, itu sih kalau kalau aku ya cara menjawabnya itu dari eliminasi jawaban gitu. Dan dia tuh harus sama ya. Kita logikain yang ini ke sini, itu harus sama logikanya ini ke sini. Itu nggak boleh beda. Ini ke sini. Itu nggak boleh beda ya teman-teman. Logikanya harus sama. Misal kayak ini deh, kayak yang tadi hutan nih misalnya. Hutan tempat tinggal harimau. Itu cocok ya logis. Tapi apakah sungai tempat tinggal mata air? Tidak. Itu nggak cocok kayak gitu. Nah, bisa analoginya juga banyak sih. Aku juga sih jawabnya karena sungai sama kucing itu juga masih satu spesies. Nah, iya benar. Ini juga bisa ya. Banyak sih analogi yang bisa dipakai tergantung teman-teman masing-masing. Kucing sama harimau sama-sama hewan satu spesies. Sungai sama laut juga sama, itu kan. Atau sungai sama gunung kan nggak sama tuh. Sungai sama tawar juga nggak sama. Sungai mata air nggak sama. Sungai sama selokan. Selokan kan versi kecil banget kan ya. Sungai itu kan laut yang air banyak gitu. Itu nggak masuk juga. Bisa sih dari berbagai macam analogi kita. Itu kita memang harus biasa ya analogi kita untuk ngejawabnya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kalau dari aku ya cara ngejawabnya dan itu tuh harus berpikir cepat. Nah, gimana cara berpikir cepat? Latihan. Karena itu tuh nggak bisa kayak 2 hari belajar dapat gitu loh kita berpikir cepatnya. Jadi kita memang harus latihan terus biar bisa connect kayak gitu. Betul loh. Belah. Itu kalau dari aku. Apa teman-teman yang lain apa ada tanggapan atau mau share juga? Kakak boleh scroll ke soal yang lain, soalnya ada kayaknya saya ingat aku ada soal yang kata kuncinya nggak ada, kayak Oke. cuma harimau satu gitu. Baik. Kalau nggak Bentar ada, ya. Boleh kita share. Iya. Boleh di ini dulu ya guys. Dibaca dulu bentar aku ngambil catatan. Yang nomor berapa nih? Yang ini ya kalau nggak salah aku. Ini ya? Yang soal kayak gini ya? Nomor 6, 7, 8. Atau nomor berapa nih? Ada 1 sampai 7 ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang mana nih? kayaknya tadi yang di air itu kayaknya. Oh, yang di air. Oke, kita buka yang di air. Ya,
Bentar ya. Aku ambil casan dulu. Kalau itu uap sih. Jelas sih. Oke, nomor 6 ya. Es air, air titik-titik. Ini menurut aku malah lebih mudah harusnya. Iya, emang itu mudah, Kak. Iya. Jadi es air. Di mana tadi? Ya, udah malah diklik jawabannya. Es air, air titik-titik. Ya. Es itu bentuk cairnya jadi air. Air itu bentuk cairnya jadi uap. Kak, boleh tambah? Ah, boleh. Ada lagi analogi yang Kalau lain? kalau dari saya biasanya menggunakan kata penghubung yang tepat. Misalnya es, oh air. Berarti es jika dipanaskan dia akan berubah jadi air. Air jika dipanaskan dia akan berubah jadi uap. Jadi Iya. kalau analogi itu kita lebih ke menggunakan kata penghubung koneksi antara mereka biar cepat. Kalau seandainya dipikir oh ini dengan ini dengan ini nanti susah. Tapi kalau menggunakan kata penghubung pasti cepat, Kak. Benar, aku setuju. Dan penghubungnya tuh harus sama yang kayak aku bilang tadi, benar. Misalnya es itu bentuk cairnya adalah air. Misalnya analogi aku nih ya, tergantung masing-masing itu bisa beda. Bisa kayak Kak Maria tadi, es itu dipanaskan jadi air, air dipanaskan jadi uap. Kalau aku ya, es itu bentuk cairnya adalah bentuk cairnya ya. Mencairnya itu jadi air itu bentuk ya. Yuk. Nah, es bentuk cairnya jadi air bentuk cair jadi uap. Apapun itu, bebas ya menurutku ya. Analoginya seperti apa, bisa kayak Maria tadi ataupun kayak aku. Yang penting ya, ini nih, ini harus sama dan ini harus sama. Analoginya harus sama. Bener boleh pakai kayak Kak Maria tadi, caranya boleh pakai yang aku, itu masing-masing. Bener kalau kata Kak Yuni itu, pelajari cara kita menjawab soal. Itu tipe gayanya masing-masing ya, nggak bisa sama satu sama lain. Tergantung kita kenyamanannya gimana. Itu kalau dari aku. Ada lagi yang dari lain? Mungkin kalau tadi kan Kak Maria udah menyampaikan pendapatnya nih. Kalau yang lain gimana nih? Halo Kak Nice. Iya, boleh. Kak, aku mau nanya satu Kak, itu ada agak melenceng dikit Kak dari pembahasan kita Mm-mm-mm. dari Google Form ini. Aku sering dapat soal kayak gitu Kak, dan aku catat itu Kak di kolom komentar Kak, bisa bantu Oh baca. gitu. Selalu libur. Soalnya ada beberapa kunci itu jawabannya beda-beda semua Kak gitu. Oh gitu ya? Iya, walaupun dia soal yang sama, tapi ada beberapa kunci beda-beda gitu Kak. Dan soal ini sering juga keluar gitu Kak, jadi saya bingung gitu Kak. Ini berarti ini ya, silogisme ya? Oh iya Kak, dia yang analisa itu Kak, yang logis-logis itu Kak, penalaran logis. Oh, yang terakhir berarti. Hmm. Yang terakhir, aku tidak menemukan soal seperti ini sih di TBS kemarin. Ini dia latihan-latihan soal aja Kak, kayak yang di apa Kak, buku yang di share itu Kak, yang ada Kak Yunita, yang itu yang Otto itu Kak. Terus di sini ada ketemukan. Terus kemarin saya ada minta soal juga gabung grup Telegram gitu. Jadi di situ juga ada soal kayak gini dan jawabannya itu kontras gitu Kak. Boleh.
Oke, mungkin nanti pendapat teman-teman dulu. Ini kita mau jawab yang pertanyaan Kak Zikir sama-sama atau kita selesaikan dulu untuk yang ini dulu, apa? Soal yang simulasi kemarin, teman-teman gimana? Maunya gimana? Jawab Kak Zikir aja dulu, Kak. Kan cuma satu. Oke, yang lain? Thank you, Kak. Gaskan aja. Oke, gaskan. Oke, mari coba kita kerjakan. Mungkin teman-teman juga boleh bantu kerjakan ya. Jadi jangan kita diskusi bareng-bareng seperti yang aku bilang tadi, jangan terlalu ini sama aku ya teman-teman. Karena kita sama-sama belajar, sama-sama peserta TBS. Mungkin teman-teman bisa jawab juga. Coba jawab ya, aku juga mau coba jawab juga. Silakan. Aku mau coba deh, Kak. Boleh, yang lain boleh coba, nanti kita diskusi bareng ya. Nah, kalau di aku di sini kan kalimat pertamanya Susi selalu libur di hari Senin. Nah, yang aku tahu itu kalau kata selalu itu mutlak. Jadi dia nggak akan berubah gitu. Jadi karena kalimat pertama ini, kalimat berikutnya itu sebenarnya nggak ngaruh gitu. Jadi apapun yang terjadi pada hari Senin. Kenapa, Kak? Bocor nggak sih? Iya, Kak Fadil. Bocor itu, Kak. Duh, aku minta tolong siapa ya? Minta tolong jadiin co-host. Nanti yang bocor-bocor silakan di ini ya, guys. Siapa yang bersedia untuk menjadi co-host, guys? Jadi kalau ada yang bocor silakan di unmute ya. Aku nggak terkejar kalau aku ngerjain semua. Nabila, oke Kak Nabila boleh. Tolong ya Kak Nabila ya. Aku jadiin co-host ya. Aku nggak terkejar soalnya mau iniin semua. Oke, lanjut Kak. Siapa tadi? Kakak siapa tuh? Lupa aku. Monggo. Halo? Kak Rita hilang. Kak Rita hilang? Jaringan maybe. Oke, yang lain? Halo? Lanjut Kak. Oh iya, oke. Jadi tadi mana ya? Pertanyaannya hilang di aku, Kak. Boleh kirim lagi nggak? Hilang. Tuh. Oke. Nah, aku coba jawab. Nah, kalau dari premis satu itu kan Susi selalu libur di hari Senin. Nah, yang aku tahu kata selalu itu mutlak. Kak. Jadi apapun yang terjadi dia akan libur di hari Senin. Nah, di sini kan yang dibahas kan ia mengganti jadwal rekan kerjanya di hari Minggu, setelah rekan kerja Susi yang minta digantikan jadwal di hari Minggu. Jadi intinya setiap hari Senin dia akan libur. Jadi yang mendekati itu yang C, Susi libur di hari Senin minggu depan, kayak gitu. Oke. Oh iya, ini silogisme ya. Oke, yang lain kira-kira ada jawaban Kalau lagi? saya jawabnya juga gitu, Kak. C juga saya jawabkan, tapi udah 2 kunci saya ketemu jawabannya itu dibilang A. Susi lembur di hari Senin, Kak. Tapi dia kan saya ketemu 3 soal nih, Kak. Yang 2 mengatakan isinya tuh A, yang 1 mengatakan isinya C, seperti Kak Rita tadi. Kalau di aku jawabannya juga C. Karena benar kata Kak Rita tadi. Ini tuh kayak apa ya? Negasi. Aku nggak tahu ya kalau negasi itu yang pakai P, negasi P gitu. Karena aku nggak pernah pakai itu untuk ngejawab soal. Tapi menurut aku kata selalu, terus kata yang apa? Memiliki gitu-gitu itu tuh adalah mutlak semua. Misal kayak semua selalu memiliki gitu kayak yang tidak bukan sementara bukan sebagian itu tuh mutlak jadi itu tuh nggak boleh diganggu gugat itu nggak boleh diganggu gugat jadi memang menurut aku pribadi itu jawabannya adalah C gitu karena kalau dia tuh udah dibilang selalu libur di hari Senin jadi nggak mungkin dia akan lembur di hari Senin karena dia libur di hari Senin itu kalau dari aku guys. Halo Kak. Halo, ya, boleh. Untuk tambahan opsinya C benar kalau menurut kita ya. Karena di situ ada dikuatkan lagi dengan statementnya di kalimat terakhir, Kak.
Santi adalah rekan kerja Susi yang diminta digantikan jadwalnya di hari Minggu ini. Nah, benar. Di hari Minggu ini. Jadi minggu depan. Minggu depan pasti Iya. Susi libur. Mutlak Nah, kebagian. setuju. Ini ada kata kunci lagi yang kedua, guys. Ya. Nah, udah banyak yang C. Ada lagi yang selain C kira-kira teman-teman? Mungkin ya Kak Rizky, namanya juga manusia yang membuat soal. Ada kalanya juga salah gitu kan. Karena kayak aku tadi ya. Harusnya kan Tina, dia bikinnya Lina. Itu kan juga salah ya, kesalahan ya. Ya, hilaf ya manusia mungkin ya. Tapi ini pendapatku aja. Tapi kalau misalnya analogi aku itu jawabannya adalah C. Karena kata selalu, kata semua, terus kata apa lagi ya? Yang pokoknya yang itu tuh adalah mutlak. Yang bisa digeser-geser tuh kayak sebagian. Terus apa sementara. Kayak gitu ya untuk silogisme. Itu dari aku. Dari yang lain silakan berpendapat. Oke Kak, makasih banyak ya Kak ya. Berarti Oke. isinya C Kak ya. Oke, Mungkin ada juga lagi? buat teman yang lainnya. Iya. Oke, ada lagi? Ini, Kak. Boleh lah, lanjut. Silakan. Tadi kan dibilang kakak bilang kan kalau semua selalu itu kan mutlak, dia udah nggak bisa tuh diapa-apain, pokoknya jawabannya pasti itu gitu. Nah, semisal nih kemarin di TBS-nya LPDP yang PES 2 2022 tuh ada lebih dari satu soal yang dia mention di premis pertama dia bilang semua, tapi di premis kedua dia tuh bilang beberapa atau sebagian, pokoknya kalimat-kalimat yang menunjukkan ada salah satu gitulah yang lain dari semua itu gitu. Nah, kira-kira nih Kak, untuk pengambilan kesimpulan yang tepat dari model soal seperti itu gimana Kak caranya? Kak, yang aku bilang adalah semua itu adalah mutlak. Ya ini ya, misalnya ini contohnya. Semua itu adalah mutlak adalah yang atas ini nggak boleh digugat. Itu tuh udah pasti kayak gitu. Nah, yang bisa diganggu itu berarti di bawahnya. Nah, kalau aku ya, yang aku pelajari itu, ini berdasarkan pembelajaran aku ya guys, aku tuh nggak terlalu paham soal negasi-negasi, premis-premis, karena aku nggak pernah belajar pakai itu, karena selama ini aku selalu pakai logika aku sendiri. Mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan. Kalau misalnya soalnya nih, kayak semua penari profesional adalah seniman, sejumlah mahasiswa adalah penari profesional, atau sementara mahasiswa adalah penari profesional, atau sebagian mahasiswa ya, sejumlah ini banyak banget bisa dipakai sementara, sebagian, sejumlah gitu. Nah, maka jawabannya itu udah pasti sejumlah. Jawabannya udah pasti sejumlah. Jawabannya tuh udah pasti sejumlah ya. Nggak mungkin semua. Sejumlah tuh. Nah, ini malah jawabannya sejumlah semua. Nah, kalau misalnya soalnya misalnya premis yang pertama itu semua, premis yang kedua itu semua, jawabannya itu pasti semua. Itu kalau dari aku. Sisanya tinggal teman-teman logikain ke menurut teman-teman masing-masing. Kalau dari aku, ini aku kayak kemarin sih, yang aku udah coba share di grup ya teman-teman. Gimana ya aku cara menggambarnya? Kalau aku bikin lingkaran gitu kan, misalnya semua penari, ini nggak bisa digambar ya? Oh ini, semua penari profesional adalah seniman. Ini adalah seniman ya. Seniman. Tuh, kalau aku ya, terus sejumlah mahasiswa adalah penari profesional. Berarti ini kan penari profesional, terus sejumlahnya di sini. Ini adalah ini kan, yang ini ya, yang penari profesional. Ini adalah mahasiswanya. Kalau dari aku. Ini rada bingung menjelaskan, tapi semoga bisa. Nah, jadi jawabannya adalah sejumlah mahasiswa adalah seniman. Senimannya adalah di sini tadi, guys. Jadi gimana ya cara menjelaskannya? Aku bingung. Mohon maaf. Aku cuma bisa untuk aku sendiri, Tuhan. Ya, benar begitu nggak? Iya, kayak mana? Paham nggak kalian, guys? Aku bingung. Jadi ya kalau aku tuh menggambar ya, misalnya
nih semua itu kan ini semuanya nih semuanya. Kalau dia sejumlah berarti kan dia sebagian dari semua itu kan. Ya udah arsir aja sebagiannya itu. Terus kalian lihat yang sama dengan si semua tadi apa? Misalkan sebuah penari profesional adalah seniman. Ini nih adalah seniman. Berarti sejumlah mahasiswa adalah penari profesional. Berarti kan sebagian sini adalah penari profesional gitu. Nah, maka jawabannya sejumlah mahasiswa adalah seniman gitu. Tapi kalau dari aku banget nih, ini yang paling simpel. Tapi kadang-kadang berhasil guys. Kalau aku ya, mohon maaf kalau salah. Kayak gini cara aku. Semua penari profesional adalah seniman, semua mahasiswa adalah aku coret. Kalau dari aku ya, jawabannya adalah sejumlah mahasiswa adalah seniman. Setuju juga, aku juga kayak gitu, Aku coret-coret kayak gitu. gini. Cara aku jawab kayak gitu. Biar cepat mikirnya. Iya, benar. Tapi kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Dan ini tidak disarankan terlalu sering. Tapi aku seringnya berhasil. Gitu. Misalnya nih, aku mencoret mana yang sama. Misalnya kayak semua penari profesional adalah seniman, sejumlah mahasiswa adalah penari profesional, aku coret yang sama. Terus aku simpulkan yang tidak tercoret. Dan aku lihat jawabannya. Ada. Udah. Gitu. Halo Kanice. Halo, ya. Ya, mohon maaf untuk tambahan karena memang suka juga belajar analogi-silogisme, dulu pernah lewati tes CPNS kan, banyak soal-soal dan jujur soal seperti ini sangat membantu poin kita sih teman-teman. Jadi kita harus benar-benar fokus. Konsep utama untuk menjawab soal ini yaitu fokus pada kalimat atau isi premisnya deh. Karena nanti kadang kita dikecohkan di opsi A sampai E itu yang ada hubungan kata jika maka. Itu harus hati-hati tuh. Ada pilihan jika maka, bahkan ada lanjutan premis di kalimat opsinya itu tidak ada di premis 1 atau premis 2 di soalnya. Kalau kan jawaban yang harusnya itu kan ilmiah by rumus matematika itu. Yang PQ maka QR dan lain-lain. Kalau kita sistem logika seperti Kanice lebih cepat tapi harus teliti. Mohon maaf Kak, itu menurut saya pengalaman. Iya, benar. Karena kalau aku juga, kenapa aku nggak pakai negasi P, terus P, premis P, negasi P itu, karena menurutku ada beberapa soal itu nggak bisa dipakai kayak gitu. Gitu. Jadi, aku nggak pakai itu, makanya aku pakai logikaku sendiri. Tapi itu tergantung kita ya. Makanya kata Kak Yunita itu yang harus di-highlight banget tuh, karena harus rajin-rajin belajar biar kalian tahu gaya kalian dalam menyelesaikan soal itu seperti apa. Karena nggak bisa disamain cara aku menyelesaikan soal sama cara misalnya siapa tadi? Kak Luke yang menyelesaikan soal itu kan nggak bisa sama ya. Atau Kak Nabila menyelesaikan soal sama aku menyelesaikan soal itu nggak bisa sama. Yang sama apa? Jawabannya benar. Nah itu kalau di aku ya. Karena cara Kak Yunita sama aku pun itu beda. Tapi yang sama apa? Jawabannya benar. Itu kalau dari aku. Halo, Ada lagi teman-teman? Ya, boleh. Kak, mau tanya, mau bahas ini soal yang aku kirim di chat. Soalnya soal itu membuat bingung, Kak. Oke. Oke, boleh kita kerjakan apa nggak di layar? Ini dari buku, Kak. Enggak, di layar. Ya di ini kan, yang di kolom chat kan. Aku Iya, kan Kak. aku masih share screen kan ya? Iya, Kak. Ini kelihatan nggak? Aku dapat skor 55 kemarin itu, bahaya atau gimana nih Kak? Bahaya banget Kak. Kalau mau aman ya, aku nggak tahu kalau kalian pintar di kuantitatif atau tidak. Bentar ya Kak, bentar. Aku nggak tahu kalau kalian pintar di kuantitatif atau pemecahan masalah atau tidak. Tapi menurutku jangan terlalu berharap di pemecahan masalah. Karena bayangin ya, kalian udah mau ngerjain kuantitatif, kalian udah mau ngerjain verbal, itu pasti kalian akan terpecahkan di pemecahan masalah. Yang 12 soal panjang banget itu. Nah, itu jangan berharap banyak sih di situ. Menurutku, karena verbal ini cukup mudah ya bagiku ya. Maksudnya agak cukup mudah, nggak tahu sama teman-teman yang lain cukup mudah. Maksimalin di sini. Kalau bisa salah minimal 3 deh kayak gitu. Kalau bisa ya, salah minimal 3. Paling nggak tuh 100 di tangan deh. Oh iya Kak, boleh tahu berapa sih Kak nilai maksimum per subtes itu Kak? Tergantung soal. Jadi kayak jumlah soal itu silakan dikalikan 5. Yang maksimal kan 300 tuh, dikalikan 5 aja. Kalau verbal kan ada 23 ya, 23 dikali 5 berarti maksimalnya 115. Nanti kuantitatif itu ada berapa? 25 ya? Nanti dikalikan 5, pokoknya satu soal itu nilainya 5 poin.
dikaliin aja maksimal nilai itu adalah 300 gitu. Kalau saran aku sih minimal banget nih kalian harus bener 100. Jadi benar 20 soal ya. Iya. Oke, yang lain ayo. Udah deh nih, saya B Kak, saya B. Yang lain, ayo yang soal Kak Zafira. Iya, harus belajar banyak. Apalagi kalau kalian kayak rendah di pemecahan masalah sama kuanti. Tapi kalau bisa kuanti sama verbal itu agak tinggi lah, biar bisa ngebus nanti kalau misalnya di wawancara kalian agak rendah, guys. Oke, ada yang lain jawabannya B, B, B. Benar. Ada lagi? Yuk, boleh siapa duluan yang mau ngasih ini? Ngasih pendapat kenapa jawabannya B? Boleh nyoba nggak, Kak? Boleh, boleh. Boleh banget. Dilihat dari soalnya ya, kan kita punya kata kunci yang di awal itu kan tidak semua untuk hipotesis yang pertama. Terus yang kedua itu ada kata sementara. Nah, dari dua kata itu kita bisa langsung menyimpulkan bahwa jawabannya itu juga pasti sementara atau tidak semua, pasti itu dari dua kata. Benar. Nah, jadi opsi C, D, sama E itu bisa kita langsung eliminasi secara otomatis gitu. Tinggal kita sisakan dua jawaban. Nah, kita lihat dulu kira-kira di soal itu kita disebutkan apa sih? Tidak semua hipotesis peneliti terbukti benar, sementara peneliti disertasi tidak menguji hipotesis. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kalau dari saya ya, kan di sini tidak disebutkan doktornya, kan Iya, cuma benar. dibilang peneliti disertasi kan. Jadi tidak ada kata itu di dalam hipotesa yang di soalnya gitu. Jadi itu bisa langsung dieliminasi sih menurutku. Tapi kalau ada tambahan dari kakak-kakak, boleh di-share juga. Oke, ada yang lain kira-kira? Sama Kak, jawab langsung tuh di opsi B-nya. Iya. Oke. Ya. Yang lain ada lagi? Ada lagi guys. Ini ya. Ini sih. Ada lagi komentar yang lain yang ingin berpendapat? Halo? Ini di aku doang yang kecil atau gimana ya? Pas, Kak. Oh iya. Halo Kak Ya. Nice. Boleh, halo. Kak, ini saya ada nanya satu lagi Kak di kolom komentar juga Kak. Sering kali rancu juga ini jawabannya Kak. Oke, bentar ya Kak. Kita ngebahas selesaiin dulu yang ini. Kalau udah Oke, selesai Kak. baru kita next. Gimana yang soal dari Kak Zahra Zafira ini? Ada lagi teman-teman? Kalau dari saya oke Kak. Oke. Lu bingung juga sih gimana ya penggambarannya. Ya. Oh, paham. Tidak semua hipotesis peneliti terbukti benar. Berarti hipotesis salah. Gimana gambarnya guys? Salah lah ya. Hipotesis salah. Sementara peneliti disertasi tidak menguji hipotesis. Tidak menguji hipotesis. Jadi jawabannya adalah sementara hipotesis disertasi tidak terbukti benar alias salah. Kebayang nggak sih? Bingung aku jelasinnya. Jadi gini, menurutku ya, nih ya, ini tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar. Berarti hipotesis itu salah atau tidak benar gitu kan, tidak terbukti benar. Lalu sementara peneliti disertasi tidak menguji hipotesis.
tidak menguji hipotesis. Jadi kalau dari aku kesimpulan yang didapat adalah arsiran di sini nih. Sementara hipotesis disertasi tidak terbukti benar. Oke, gimana teman-teman? Next, Kak. Aman? Kak, Aman? Oke. Oke, kalau aman kita ke next soal 12 soal panjang. Oke. Oke, nomor ini ya. Nah ya. Udah ada yang jawab? DC. Kok ada yang C juga? Ada yang D juga? Ada yang mau berkomentar untuk soal dari Kak Zikir nge-share? Guys? Ih, pas banget loh ini kita bahas silogisme, nanti soal aku simulasinya silogisme semua. Let's go. Halo Kak, boleh. mohon maaf saya Lukas mencoba Iya. menjawabnya opsi. Boleh Kak Lukas. Ya, saya menjawab opsi C karena kalau di soal dengan opsi yang diketik itu sesuai dengan format soal yang ditemukan di sumber soalnya, kalau kita menjawab D, otomatis akan sama dengan E. Tidak ada kesimpulan atau semua salah. Saya memilih C karena di situ di premis 1 menjelaskan bahwa kendaraan roda 3 dilarang masuk jalan tol, sementara becak beroda 4. Artinya, entah semua atau sebagian becak, intinya bukan roda 3, dan dinyatakan becak roda 4 tuh bisa masuk jalan tol. Menurut saya. Thank you. Oke. Ada lagi? Kalau saya kan isinya kan A kan Kak, tapi saya lihat gini Kak, jadi kan yang dilarang masuk jalan tol kan cuma yang roda 3. Jadi kan becak ini kan rodanya 4. Jadi becak ini kan nggak ada ketentuan tuh Kak, mau dia dilarang masuk jalan tol atau dia mau masuk jalan tol boleh ataupun enggak juga nggak masalah itu. Jadi saya pikir opsi yang paling pas tuh A Kak, ternyata kalau dari kuncinya D gitu Kak, makanya saya bingung juga Kak. Oke, yang lain kalau dari kunci jawabannya gimana Kak? Kalau kuncinya D Kak, tidak ada kesimpulan. Yang lain, nih ada yang jawab D. Gimana Kak Rita, Kak Budi Harjo? Kenapa jawabannya D? Kalau aku dapat teorinya gini, kalau dia premis 1, premis 2 itu tidak berhubungan, jadi tidak bisa ditarik kesimpulan gitu. Benar. Kalau roda 3 dilarang masuk jalan tol, sementara becak beroda 4. Nggak ada kaitannya ke roda 3 gitu, kecuali kalau itu sih nggak tahu. Jadi nggak bisa diambil kesimpulan gimana? Iya. Kalau yang lain gimana? Oh, berarti kita tarik kesimpulannya sama dengan harimau-harimau kuda ini Kak? Benar sekali. Jadi gitu ya guys ya. Iya, aku buka ya. Dan mungkin Kak Lukas, aku mau coba lagi. Kak Lukas, aku mau ngasih ini dulu ya. Semua salah sama tidak ada kesimpulan itu tidak sama. Semua salah sama. Salah dengan tidak ada kesimpulan. Jawabannya sama. Enggak, semua salah sama tidak ada kesimpulan itu beda. Tidak ada kesimpulan itu sama kayak tidak dapat ditarik kesimpulan. Kayak gini ya. Nih. Ini ya guys. Jadi kayak ini contoh banget nih, mirip banget nih. Semua kuda tidak bertanduk, harimau tidak bermamah biak. Ada nggak hubungan antara yang statement atas sama statement bawah? Istilahnya premis ya, premis atas sama premis bawah. Premis 1 sama premis 2. Nggak ada kan hubungannya, nggak bisa nih, nggak bisa kita gambar. Kalau ini ya, kalau dari aku tuh nggak bisa kita gambar bulat-bulat gini gini, nggak bisa nih. Jadi apa tandanya? Ya udah, tidak bisa ditarik kesimpulan karena nggak berhubungan premis 1 sama premis 2, nggak bisa kita analogikan sama sekali di sini. Analoginya nggak masuk karena dia nggak berhubungan antara 1 sama 2 gitu. Makanya ya langsung aja tidak dapat ditarik kesimpulan jawabannya.
Oke, ada lagi kira-kira? Ada lagi teman-teman? Kakaknya tadi ada yang bingung nomor 19 kedua. Tidak, Kak. Ke 19 ketiga. Enggak, 19 cuma 2, Kak. 19 cuma Yang 2 itu, tuh. yang jawabannya 5 orang. Oh, ini berarti 19 kedua berarti. Oh iya, terima kasih. 19-nya cuma Betul. 2 soalnya, 19A sama 19B. Oke. Ada yang mau coba bantu jawab? Caranya yang kayak Kak Maria bilang ya, guys ya. Ada yang mau coba Boleh saya bantu bantu? jawab? Nah, boleh. Silakan, Kak. Harus yang kayak Kak Maria tadi ya. Kita gambarin dulu satu-satu sesuai dengan narasi ya, baru kita jawab soal. Silakan, Kak. Kalau saya kemarin, benar atau salah saya lupa sih Kak. Pokoknya kembali lagi kayak tadi, kita kan udah punya, sabar saya anotasikan dulu. Kita udah punya datanya. Kita mulai dari siapa tadi ya Kak? Juli, kita ada Juli, Dewi, lalu kita ada Sari, kemudian kita ada Laras, kemudian kita, awalnya saya jawab 3, cuma kembali dilihat ternyata dia 4. Agnes, lalu dia Sandra. Tadi kita sudah dapat, kalau Sari dipilih berarti Sandra dipilih, kalau Dewi dan Sari dipilih, Juli tidak, lalu kalau Juli dan Dewi berarti Tina tidak, kemudian kalau Juli dipilih berarti salah satu dari Laras dan Tina, Laras dan Agnes dipilih. Kemudian Laras dan Tina itu hanya boleh dipilih salah satu. Nah, kalau dari ini terus pertanyaannya kan boleh scroll yang pertanyaan kedua. Jika Laras dan Agnes, jika pimpinan organisasi menginginkan Sandra, kita ada Sandra, lalu Dewi, dan juga Tina duduk sebagai anggota delegasi, berarti jumlah maksimum delegasi yang harus diberangkatkan adalah, berarti kita lihat kembali dari data ini. Kan kita lihat dari Sandra, kalau Sandra dipilih berarti Sari juga masuk. Oh oke, berarti satu anggotanya Sari. Kemudian kita lihat Dewi. Nah kalau Dewi dipilih berarti Sari kan udah masuk. Oke, Dewi udah. Sekarang kita masuk ke, kalau Tina dipilih, Tina kan kalau dia dipilih berarti dia tidak boleh dipilih apabila si Juli dan Dewi itu dipilih. Berarti analoginya Agnes di sini dia masuk. Agnes dia masuk karena kita ada Juli juga masuk. Juli juga masuk dan Laras juga masuk. Karena coba kita lihat dari Sandra itu berarti Sari otomatis masuk. Lalu ketika Dewi dipilih berarti Sari masuk tapi Juli tidak. Terus kita lihat lagi Tina itu karena dia di sini masuk berarti si Agnes sama Laras tetap masuk. Makanya jawabannya ada 4 orang maksimum yang bisa masuk. Aduh, susah ya jelasinnya. Kalau dari saya begitu sih, Kak. Lihat mana masuk, dia tidak, mana tidak masuk, berarti dia tidak. Berarti sisanya ada 4. Yang di sini yang tidak masuk itu hanya Laras saja. Oke, kira-kira yang lain ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Ada ini jawaban lain selain Kak Maria yang mau nge-share juga metodenya, cara menyelesaikan soalnya? Yuk. Apa aku bukannya ada loh, tak kemarin itu kalau nggak salah aku ya, satu orang yang benar 110. Kalau nggak salah nanti, aku ingat ada itu. 110 berarti salah 2 ya teman-teman. Ribet banget itu, pertahankan. Kalau bisa benar semua. Apa? Kak Lukas mungkin.
Iya, boleh, monggo silakan. Kalau ada mungkin ya metodenya kan beda-beda ya masing-masing ya. Iya, mungkin Kak Endang atau teman-teman yang lain, kalau misalnya dirasa kurang di cara penyelesaian apa sih? Penyelesaian apa? Pemecahan analisis ini ya, penyelesaian pemecahan analitik ya. Kalau nggak salah aku nama soal ini, silakan diperbanyak latihannya, karena itu memang akan menghabiskan waktu. Diperbanyak latihannya biar biar apa ya, biar maksimal gitu ngejawab soalnya. Karena aku itu karena aku salah 3 ya, bener 100 tuh salah 3. Aku itu sebenarnya kalau waktunya cukup aku bisa bener semua. Cuma karena waktunya nggak cukup, aku akhirnya 3 soal terakhir yang pemecahan yang analitik ini, akhirnya aku cap cup cup A B C D A B C D A B C D gitu. Karena ya itu kekurangan waktu. Kalau bisa teman-teman bisa lebih cepat menyelesaikannya, mungkin bisa bener semua gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing juga kayak Kak Maria, cara metode jawabnya karena kita beda-beda ya teman-teman. Berarti kan itu satu soal bisa kan Ice selesaiin dalam berapa menit? Aku kemarin itu karena aku udah biasa ngejawab di paling paling soal yang paling atasnya apa ya namanya? Ini nih apa nih namanya nih? Soal ini. Analogi Kak. Ah iya, yang analogi ini aku bisa sekitar 50 detik. Terus yang silogisme yang paling aku sukai ini kayaknya nggak sampai 1 menit. Sisanya itu kalau nggak salah aku ya, spend waktu aku di ngerjain 7 soal terakhir itu ada berapa sekitar berapa menit ya? 8 menitan apa 10 menit ya gitu. Jadi itu tuh kurang teman-teman. Aku tuh lupa ya, teman-teman di sini ada yang udah pernah TBS nggak? Seingat aku ya, aku nggak tahu tapi aku mungkin koreksi kalau salah. Seingat aku banget nih, satu soal cerita ini untuk satu soal. Kalau nggak salah ya, bukan kalau ini kan satu cerita ini untuk 3 soal nih ada 4 soal. Seingat aku banget nih, ini nih satu soal ini satu ceritanya untuk satu soal doang, nggak untuk yang 2, 3, 4. Tapi aku nggak tahu nih, aku ragu. Mungkin Oh, teman-teman berarti bisa. ada 7 cerita dia, Kak. Iya, kalau nggak salah aku ya teman-teman. Makanya kemarin tuh aku tuh kekurangan waktu di situ. Cuman aku nggak tahu. Nanti aku coba tanya teman-teman yang lain yang sudah tes ya. Nggak tahu, aku lupa. Soalnya udah setahun lebih sih. Seingat aku ya. Makanya kemarin tuh aku tuh bener-bener kehabisan waktu karena aku harus menggambar satu-satu kan. Emang boleh bawa kertas sih. Cuman aku nggak tahu. Nanti kita coba cross check lagi ya teman-teman. Jangan dipercaya dulu. Takut aku lupa karena aku salah. Oke, ada lagi Kak, teman-teman? masih dengan nomor 19. Oke, Di baik. sini, aku kan tadi kan berpendapat bahwa Tina ini adalah orang yang tidak memenuhi syarat dan Tina dan Lina itu ada orang yang berbeda dan jawabannya itu Iya, iya, iya. sinkron Ya, 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 dengan kunci benar-benar. jawaban. Jadi ini soal yang benar yang mana? Soalnya ini benar, tapi tuh soalnya yang salah. Harusnya ini bukan Lina, tapi Tina. Ini kan Tina nih. Tuh. Soalnya yang salah. Maaf ya, tapi soal di buku beneran kayak gitu sih. Kayaknya orang nulis bukunya yang salah. Kayaknya gitu. Ada lagi, Kak? Gimana? Semangat ya belajarnya terus. Ada Kak, lagi aku teman-teman? ada soal lagi nih, Kak. Satu lagi, Kak. Aku share lagi ya, Kak ya. Boleh, boleh, boleh. Iya kan? Satu soal cerita, satu cerita Kak TBS kemarin kan. Siapa nih Kak Endang? Bener nggak? Atau aku yang salah? Aku inget tuh banget soalnya karena aku kehabisan waktu di situ. Waktu TBS berapa menit? 30 menit. Ada? Oke. Mau kita kerjakan sama-sama teman-teman? Hmm.
Nah, gimana Kak Zikir? 30 menit kemarin 23 soal. Gimana Kak Zikir? Udah banyak teman-teman yang coba menjawab. Kak Zikir mau coba menjawab sendiri? Halo, ini aku tidak terdengar atau bagaimana, guys? Oke. Kalau soal cerita, itu 887. 7 soal kalau yang cerita pajak-pajak itu, penalaran analitik. Itu 7 soal, analogi itu 8 soal, lalu silogisme itu 8 soal. Ya, tidak mau loading. Wah, sinyal aku ternyata. Ini suaraku kedengaran nggak sih? Atau tidak? Jelas, Kak. Kedengeran, Kak. Oh iya. Gimana, Kak Zikir mau coba jawab soalnya yang sudah di-share? Jawab sendiri. Oh, kalau dari kuncinya itu jawabannya ntar ya Kak ya, saya cek lagi. Kuncinya D Kak, tapi saya jawabnya E. Karena kan kalau misalnya dijawab apa Kak, D, Kirman mungkin sedesa dengan Sabeni kan nggak ada gitu Kak petunjuknya apakah dia kan cuma berteman nih Kak, nggak tahulah dia sedesa atau enggak. Makanya saya bilang salah semua gitu Kak. Tapi di kuncinya dijawabnya D gitu Kak. Dan walaupun kita mau ngeklaim si Sabeni itu malas, Sabeni kan nggak dibilang, kan banyak buruh yang malas Kak, bukan seluruh buruh gitu Kak. Artinya mungkin lebih dominan yang malas daripada yang rajin gitu Kak. Kemudian kan Kirman itu malas yang B. Kita kan nggak bisa tuh Kak mengklaim kalau si Kirman itu malas gitu Kak. Karena semata mata dia itu teman Sabeni yang juga seorang buruh gitu Kak. Dan yang kedua, teman-teman yang ketiganya itu yang C, teman-teman Sabeni semuanya malas. Itu udah pasti enggak kan Kak, karena kan cuma banyak buruh pabrik yang malas, bukan seluruh gitu kan Kak. Jadi saya yang C udah pasti salah, kemudian tinggal opsi D, B, A, itu saya ragu, jadi saya anggap salah aja, kemudian saya pilih yang E aja gitu Kak. Oke, kalau yang lain, apakah ada yang mau mencoba menjawab? Boleh bertanya? Boleh. Oh, di situ kan offset, kan tadi kakaknya bilang kunci jawabannya tuh D. Terus saya mau tanya, apa boleh jawabannya tuh ada kata mungkin gitu? Kan belum, kalau kata mungkin kan belum jelas gitu ya. Gimana ya? Jawaban mungkin itu boleh. Jawaban mungkin itu boleh kok, boleh kok Kak. Tetap boleh. Halo, Kanice. Halo, boleh, ayo. Menarik nih, ini kita korelasi dengan soal sebelumnya yang tadi becak beroda 4. Saya ini baru tahu, baru sadar kalau premis 1 dan premis 2 tidak terkorelasi atau berhubungan, auto tidak dapat mengambil kesimpulan. Peluang menjawabnya itu bisa karena di situ kan dijelaskan Sabeni anak desa, Soekarna itu adalah teman Sabeni. Si D kan Sabeni mungkin sedesa dengan si Soekarna mungkin sedesa dengan Sabeni itu. Menurut Kak Nice sendiri, analogi yang kita logiskan yang tepat penalaran seperti apa? Karena D itu bisa menjawab sih kalau kita melihat dari premis pertama dengan ini ya. Coba kita logikakan ya. Paling suka logika ini. Sabeni adalah anak desa. Coba ya. 1, Sabeni adalah anak desa. 1 ya. 2, Sabeni bekerja sebagai buruh pabrik. Nih, jadi Sabeni ini anak desa dan buruh pabrik. Banyak buruh pabrik yang malas. Ada kemungkinan berarti Sabeni itu
malas. Tapi ada juga Sabeni tidak malas karena nggak semuanya kan. Nggak, di sini nggak bilang semua buruh pabrik malas. Kalau semua buruh pabrik malas itu berarti Sabeni itu pasti malas kan. Tapi ini enggak. Jadi ada dua opsi nih. Jadi Sabeni itu malas bisa jadi, Sabeni itu rajin itu bisa jadi. Terus Kirman adalah teman Sabeni. Kenapa nggak nyambung dong? Karena di sini ada korelasinya. Yang dibahas ini Sabeni. Terus di sini adalah Kirman adalah teman Sabeni, tetap nyambung dong. Gitu. Menurutku ya ini teman-teman. Jadi kalau Sabeni itu malas, itu bisa jadi ya, bisa jadi. Kirman itu malas, itu nggak ada di dalam ini statement. Itu nggak logis, nggak masuk. Karena yang disebutkan cuma adalah Kirman teman Sabeni. Nggak ada yang nyebutin Kirman adalah buruh pabrik, nggak ada. Nggak ada yang bilang Kirman itu malas, nggak ada di sini. Jadi nomor B itu udah pasti salah. Terus teman-temannya Sabeni semuanya malas. Emang ada dibikin teman-teman Sabeni semuanya adalah buruh pabrik kan? Enggak, berarti enggak masuk. Yang D, Kirman mungkin sedesa dengan Sabeni, itu masuk akal karena di sini Kirman adalah teman Sabeni yang mana Sabeni adalah anak desa. Ya. Ada kemungkinan. Terus yang salah semua itu enggak karena ada opsi-opsi yang mungkin bakal benar. Nah, kan ada dua nih. Jadi jawabannya adalah Sabeni itu malas sama Kirman mungkin sedesa dengan Sabeni. Nah, di antara dua jawaban ini yang paling logikanya yang paling masuk itu adalah D. Kirman sedesa dengan Sabeni. Karena apa? Di sini ada kata mungkin. Karena analoginya gitu ya. Analoginya gini. Ingin dengar ini kata aku ya. Sabeni adalah anak desa, Sabeni bekerja sebagai buruh pabrik. Banyak buruh pabrik yang malas. Dia nggak bilang di sini semua buruh pabrik malas. Berarti yang akan dapat kita simpulkan dari kalimat ini adalah Sabeni itu bisa malas, Sabeni itu bisa rajin. Ada dua kemungkinan. Ya, jadi nomor satu ini belum tentu benar. Tapi Kirman adalah teman Sabeni, yang mana Sabeni adalah anak desa, itu berkemungkinan adalah Kirman satu desa dengan Sabeni. Ya, ada kemungkinan. Dan di jawabannya ada kata mungkin. Kenapa jawaban tidak D? Oh, paham Kak. Berarti di antara A dengan D ini menang karena ada kata mungkin ya Kak ya. Berarti Iya, kalau misalnya A benar. itu Sabeni mungkin malas, tapi bisa juga ya Kak ya. Bisa jadi, iya benar. Oke Kak, makasih ya Kak ya. Iya, jadi main eliminasi jawaban lagi yang mana yang paling mendekati dari jawabannya. Oke, ada Tapi kan sih kunci jawabannya tuh apa sih sebenarnya sih? D. D. Kunci jawabannya adalah D. Oh iya. Oke, boleh. Kan dia di opsi D kan mana ya opsi D tadi? Opsi D kan Irman mungkin sedesa dengan Sabeni. Bukankah di jawaban ini dia akan memberikan asumsi lain terhadap Sabeni dan Kirman ini gitu. Bukannya kita nggak boleh asumsi ya Kak untuk jawab soal kayak gini. Loh, bukannya malah ini ya. Maksudnya asumsinya dari mana? Kan apa ya? Mungkin saya yang nggak Iya, paham. benar-benar. Ini memang benar bisa ada asumsi. Kita tuh nggak asumsikan karena memang jawabannya asumsi, Kak. Ada kata mungkin. Asumsi kan jawabannya. Benar, Kalau Kak. misalnya, kalau mungkinnya hilang, baru kita asumsi. Iya kan? Kalau mungkinnya hilang, Kirman sedesa dengan Sabeni, kita asumsi. Karena nggak ada ya statement di sini, Kirman itu anak desa juga. Itu asumsi. Tapi jawabannya ini udah asumsi, Kak. Jawabannya udah asumsi. Oh, berarti kata mungkin ini Iya. jadi kuncinya gitu. Iya, karena jawabannya udah asumsi. Kita nggak menambahin asumsi kita di sini karena jawabannya udah asumsi. Jadi yang paling mendekati ya asumsi dari jawabannya. Kecuali mungkinnya nggak ada. Kalau mungkinnya hilang nih, terus jawabannya Kirman sedesa dengan Sabeni. Itu kita asumsi. Karena nggak ada ya statement itu di sini. Benar-benar ya yang membuat soal ini. Gitu. Berarti kalau ada pilihan asumsi di pilihan jawaban, itu boleh dipilih berarti Kak ya? Bisa, boleh masuk akal. Karena itu yang paling mendekati. Tapi kalau misalnya Kirman sedesa dengan Sabeni nggak ada mungkin. Yang paling masuk akal adalah A. Yang paling masuk akal adalah A. Karena A tadi benar, banyak buruh pabrik yang malas. Sabeni termasuk buruh pabrik. Jadi ada kemungkinan dua. Sabeni bisa malas, Sabeni bisa rajin. Kayak gitu.
Kita yang adalah cari jawaban yang paling mendekati benar. Oke? Ada lagi? Nih, ayo diasah yuk logikanya. Ini nih yang bener-bener harus kita sering-sering belajar guys, biar logikanya itu Tambah terasah dong, gitu. tambah soal dong yang sejenis. Ada lagi. Ada lagi. Aku ada kok. Ada kok ada. 8 dong. Nomor 8. Iya. Nomor 8 yang mana nih? 8. 8 ini kan ya? Iya. 8 ini adalah kemampuan umum kakak. Kok saya salah ya di sini? Singer nggak sih? Singer, kakak nggak pernah lihat ya kalau mesin jahit itu ada merek Singernya. Kalau aku, kalau aku dari situ, ini nih kenapa aku masukin ini karena biar teman-teman tuh lihat gitu loh. Ini kan fakta ya. Ini kan analogi ya. Analogi itu benar sesuatu yang berhubungan dan fakta gitu. Nah, ya itu. Jadi kayak teman-teman harus kayak tahu, misalnya kemarin singer Kak. iya kayak Ganggani bener nggak sih di India kayak gitu. Himalaya bener nggak Nepal, terus nyambung nggak dia kayak gitu. Itu harus dipikirin kayak pialanya bener nggak Nobel ya. Terus kayak lampu pijar tuh bener ronsen nggak sih? Padahal lampu pijar bukan ronsen kan ya, itu kan. Elektron tuh neutron nggak sih? Bukan kan. Jadi kayak harus ada pengetahuan umum yang teman-teman harus tahu juga, karena itu bakal bisa masuk juga. Makanya aku kasih soal-soal yang pengetahuan umum karena teman-teman harus cari tahu gitu. Kalau ini mesin jahit emang Singer karena penemunya adalah Singer. Telepon adalah Bell, penemunya adalah Bell. Kak, dari mana dapat Singer? Kemarin aku tuh ada ya soal kayak gini. Aku tahu Singer karena aku pernah lihat mesin jahit mereknya Singer. Gitu sih. Jam berapa ya dapat notif dari LPDP? Biasanya malam, jam 10-an ke atas. Nanti ada di SMS kok, teman-teman. Ini udah jam 11 kurang. Oh, sejam 10 WIB, Kak. Udah Ini itu agak malam Iya. di Timur. Nah, ini di record kok. Gimana teman-teman kalau sudah menurutnya nggak ada pertanyaan lagi, aku bakal share di grup nih soal silogisme yang udah kita bahas pada malam hari ini biar ke teman-teman bisa belajar lagi. Ya Allah, Risma. Kalau nggak ada, bisa aku share soalnya, terus teman-teman bisa ngerjain. Nanti kita bahas di grup nih. Ada lagi? Kira-kira? Kalau tidak ada, kita sudahi sampai di sini. Iya Kak, mungkin seringnya soal-soal yang kayak soal yang 19 sama soal yang silogisme Kak. Oh iya. Soal yang penalaran analitik sama silogisme ya. Berarti ya rencana aku juga minggu ini tuh fokus ke silogisme, nanti minggu depan fokus ke penalaran analitik. Nanti kita aku bakal nge-share soal yang silogisme, nanti kita diskusi bersama-sama di grup ya malam ini untuk yang silogisme. Untuk yang pembahasan minggu lalu aman ya berarti ya? Apakah ada lagi guys? Ini kemarin tuh aku cari yang mudah-mudah sih yang silogismenya. Biar teman-teman masih familiar dengan soal ini, kan masih yang 2 premis gitu kan. Kalau yang Kak Rizky udah nge-share kan udah 4 pernyataan ya istilahnya. Ini kan baru 2 pernyataan nih. Nanti kita cari yang banyak pernyataan ya. Kanice, soal realnya tuh susahnya nggak terlalu jauh dari soal ini kan? Iya, paling di atas 1 tingkat daripada ini deh. Tapi kalau misalnya teman-teman udah nguasain ini, aku yakin ngejawab soal itu bisa lah. Bisa. Yang penting tuh yang harus diasah itu teman-teman adalah logikanya. Logika teman-teman untuk menjawab itu yang harus diasah. Bukan kalian menghafal soal, oh ini aku harus hafal nih, besok bisa keluar. Kayak tadi ya, kakak tadi ya. Ini aku pernah dapat Kak soalnya di buku Oto gitu. Itu bukan masalah pernah dapat atau enggak soalnya, tapi sejauh mana logika kalian jalan untuk ngebahas soal ini. Karena kalau logikanya udah cocok, kayak manapun soalnya pasti benar.
Yang harus dilatih ada logikanya. Logikanya, cara menjawabnya pas atau enggak gitu. Itu yang harus dilatih. Bukan seberapa sering kalian ngapalin soal itu gitu. Karena aku yakin yang kalian pelajari semua nggak akan mungkin keluar di TBS. Karena TBS itu udah orang ahli ya yang ngebikin kayak gitu. Gitu. Ada lagi bunga-bunga. Bunga. Nggak mau loading. Bunga tuh yang mana? Nomor nggak ada. Nggak ada, Kak. Oh, ini. Teratai kaktus. Ini. Nah. Jadi, ini yang aku bilang tadi teman-teman, yang nanti teratai kaktus. Nah, yang tadi aku udah jelasin ya. Ternyata di sini bisa nyoret ya. Aku baru tahu. Nih, ini yang aku jelasin tadi. Ini kan berarti kan sama dengan titik-titik. Titik 2. Titik-titik ya. Ya, berarti. Nah, ini yang aku bilang tadi. Kadang-kadang ini bisa berhubungan sama ini bisa berhubungan sama ini. Kadang-kadang ini bisa sama ini sama ini. Yang aku bilang tadi. Yang ini kayak mana? Ini kasusnya. Ini kasusnya adalah ini berhubungan sama ini dan ini berhubungan sama ini. Ya, kalau yang di atas ini kan rata-rata ini ya, ini berhubungan sama ini berhubungan sama ini kan. Kalau ini enggak nih. Teratai itu hidup di air. Kaktus itu hidup di pasir, padang pasir. Itu jawabannya D. Oke. Jadi logikanya coba dimainkan lagi karena memang terlalu banyak jalan untuk menjawab ini. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada teman-teman, mari kita cukupkan pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Logika bisa diasah, Kak. Saya insecure katanya logika ini nggak bisa diasah. Skor saya suka rendah terus, Kak. Bisa dong. Bisa. Logika itu bisa diasah. Karena harus sering-sering dilatih biar bisa terasah logikanya. Oke, kalau sudah semua, nanti boleh kita diskusi di grup ya teman-teman untuk soal yang akan aku share malam ini. Kita diskusi sampai tengah malam boleh, sampai besok juga boleh kok. Atau mungkin nanti kita bahas lagi minggu depan juga boleh sebelum kita aku nge-share soal selanjutnya untuk minggu depan. Oke, sejauh ini terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop share screen ya. Oke, terima kasih ya. Tunggu di grup ya. Aku bakal share soalnya. Oke. Thank you, Kak. Recording stopped. Oke, aku end ya.